Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan mengulas perikop kitab suci dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Apa kaitannya dengan fokus pastoral tahun 2022, keluarga sebagai sumber panggilan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, perikop ini berkisah tentang satu keluarga Ibrani. Keluarga Ibrani yang berpoligami. Mungkin pada zaman itu poligami masih dianggap sesuatu hal yang lazim, apalagi bila istri pertama belum melahirkan. Nah, kisah tentang keluarga Elkanah yang memiliki dua istri. Istri pertama namanya Hana dan istri kedua namanya Penina. Istri pertama ini belum melahirkan, sementara istri kedua sudah melahirkan. Ada dua anak disebutkan menurut perikop ini. Situasi keluarga ini, walaupun kita katakan bahwa keluarga ini adalah keluarga yang taat akan Tuhan, tapi di dalamnya juga ada konflik internal. Konflik siapa antara siapa? Ya, atas dasar perikop ini bisa kita melihat bahwa ada konflik antara Hana dan Penina. Hana yang belum melahirkan dan Penina yang sudah melahirkan. Sepertinya Penina itu seperti di atas angin, atas diri Hana. Nah, saudara-saudara terkasih, apa yang bisa kita lihat dari perikop ini? Saya lewat perikop ini, saya bisa ambil 3 pesan. Yang pertama, kita melihat misalnya dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 3, yakni Hana seorang yang pantang menyerah. Walau dia dirundung oleh masalah, walau ada konflik, tapi pribadi Hana mencerminkan bahwa dia orang yang pantang menyerah. Di zamannya, Hana mengalami kesuraman rohani di antara orang-orang Israel. Pada masa hidupnya banyak orang Israel yang tidak mempedulikan Allah. Bahkan disebutkan juga bahwa para imam pun banyak yang tidak pantas untuk diteladani. Tapi tidak dengan demikian atas diri Hana. Dia orang yang tidak pernah menyerah. Ia berusaha tetap dekat dengan Tuhan, tetap berpasrah dengan Tuhan, dan tetap menyerahkan segala apa yang dia inginkan pada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan adalah andalan hidupnya. Yang kedua, yakni kita bisa melihat misalnya dalam 1 Samuel 1 ayat 12 sampai dengan 15 pun juga, ya, kita bisa sedikit membacakannya dari Samuel 1 ayat 12 sampai dengan 15. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya,
berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, Hana datang berdoa kepada Tuhan dengan caranya tentu yang mungkin tidak seperti yang diduga oleh Eli. Mulutnya berkomat kamit. Bagi Eli itu mencirikan sebagai seorang mabuk. Tapi pengakuan Hana bukan. Dia sedang berdoa, dia sedang berbicara, dia sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Mungkin dalam bahasa orang berdoa, ini orang yang sangat khusyuk, menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Ia menyampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana berdoa dengan jujur, membuka diri apa adanya kepada Tuhan, memasrahkan apa yang dia rasakan kepada Tuhan, mengungkapkan termasuk rasa sakit hatinya. Konflik yang dialami oleh Hana tidak dibalasnya dengan kejahatan kepada penina. Kita tahu tadi lewat perikop ini, penina menghinanya, tapi Hana tidak membalasnya dengan kejahatan. Dia malah mengadu kepada Tuhan. Walaupun juga ya ada niat mengadu kepada suaminya, tapi dia lebih memilih mengadu kepada Tuhan, berkeluh kesah kepada Tuhan. Dalam doa, ia sangat konsentrasi sehingga ia tidak menyadari situasi sekelilingnya. Nah, apa dampak doa yang dialami oleh Hana? Setelah dia mengungkapkan isi hatinya, berkeluh kesah kepada Tuhan, membuka segala apa yang dialami, pahit getirnya, suka dukanya, dampaknya yang dialami adalah yang sebelumnya wajahnya muram, tapi setelah dia berkeluh kesah kepada Tuhan, wajahnya menjadi cerah ceria. Pengalaman Hana hendak mengatakan kepada kita, walaupun tidaklah serta-merta doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi dengan menyampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan, maka ada rasa kelepasan atau rasa pembebasan dari dalam diri kita atas segala yang kita alami. Dan yang ketiga, yakni adalah Hana bukan hanya meminta kepada Tuhan, tetapi atas doa yang dikabulkan oleh Tuhan, Hana juga berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam perikop ini, kita mendengar bahwa Tuhan sebenarnya menutup rahim Hana. Lewat doa yang sepenuh hati, Hana memohonkan kepada Tuhan agar ia diberi kemampuan untuk melahirkan anak. Doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Ia akhirnya mengandung dan 1 tahun kemudian ia melahirkan seorang anak. Anak itu yang akhirnya diberi nama Samuel, tokoh yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2022 adalah keluarga sebagai sumber panggilan. Apa yang bisa kita maknai dari perikop kitab suci ini? Mari kita belajar dari Hana. Hana adalah orang yang beriman. Beriman artinya taat, tunduk, dan berserah kepada Tuhan. Buahnya adalah kasih. Buahnya adalah tidak mau membalas dendam, tidak mau membalas kebencian dengan kebencian,
tidak mau membalas penghinaan dengan penghinaan, melainkan dia menunjukkan kualitas imannya. Dia datang kepada Tuhan dan mengadu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga sebagai sumber panggilan. Lewat teladan Hana, mari kita juga untuk menekankan nilai keberimanan, kepasrahan diri keluarga kita kepada Tuhan. Hana mengajari kita, hendaknya kita juga memperkenalkan Yesus kepada anak-anak kita lewat berbagai kebiasaan Katolik, membawa anak kita untuk dibaptis, kemudian menciptakan suasana religius dalam keluarga, kebiasaan doa dalam keluarga, doa sebelum makan, doa sesudah makan, doa sebelum tidur, doa sesudah bangun, atau ya kebiasaan kita untuk berdoa Angelus dalam keluarga kita pada jam-jam yang sudah ditentukan. Keluarga Katolik adalah seminari dasar. Seminari artinya tempat pembibitan. Maka lewat itu keluarga kita adalah juga tempat internalisasi nilai-nilai rohani dalam keluarga kita sebagai keluarga Katolik. Pun juga keluarga adalah Ecclesia Domestica atau gereja keluarga. Dengan demikian, keluarga juga berfungsi dengan 5 tugas gereja, yakni diakonia, martiria, koinonia, kerigma, dan liturgia. Maka tugas ini pun menjadi tugas dari keluarga kita untuk mewujudkan tugas-tugas itu. Keluarga berperan penting menumbuhkan bibit-bibit panggilan. Suasana keluarga yang rukun, atau suasana keluarga walaupun ada konflik, tapi ketika kita menyerahkan seluruh persoalan itu pada Tuhan, sama seperti meniru teladan Hana, maka keluarga kita akan terasa bahwa keluarga kita juga keluarga yang memiliki nilai rohani. Itu yang kita alami dalam fokus pastoral tahun 2017, yakni keluarga berdoa. Maka, saudara-saudara terkasih, pepatah bahasa Latin, nemo dat, quod non habet, tak seorang pun bisa memberi kalau dia tidak punya. Atau dalam bahasa yang biasa kita pakai adalah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Keluarga kita lewat penanaman nilai-nilai spiritual akan juga menghasilkan kebaikan-kebaikan spiritual. Maka saudara-saudara terkasih, bila mana keluarga kita menekankan, mengajarkan, dan menanamkan nilai-nilai spiritual, maka akan juga melahirkan anak-anak kita yang punya cita rasa spiritual. Lewat itulah anak-anak kita akan dibiasakan untuk hal-hal yang sifatnya rohani, bahkan menjadi sumber panggilan. Anak-anak kita terarah untuk menjadi pastor atau biarawan-biarawati lewat teladan Hana yang bersikap sebagai orang yang menyerahkan diri, yang beriman teguh pada Tuhan. Mudah-mudahan teladan Hana ini lewat perikop yang kita bahas pada hari ini menguatkan keluarga-keluarga Katolik sehingga sungguh menjadi sumber panggilan bagi gereja. Demikian, saudara-saudara terkasih, semoga Tuhan menguatkan kita. Amin.